Ya, pemerintah akan membuka ruang pengaduan masyarakat melalui Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas meresahkan. Satgas Premanisme dan Ormas dibentuk untuk mencegah gangguan investasi dan pemalakan. Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas guna menangani berbagai aktivitas yang mengganggu ketertiban umum dan menghambat iklim investasi. Mendagri Tito Karnavian menyebut jika ormas melakukan aksi tindak pidana, maka polisi yang akan langsung menindak. Satgas Premanisme ini dibentuk untuk menegakkan aturan yang sebenarnya sudah ada. Pemerintah berkomitmen tidak akan memberikan toleransi terhadap ormas yang bertindak di luar batas hukum, memaksakan kehendak dengan kekerasan, atau merusak tatanan sosial. Konfirmasi soal Satgas Premanisme, Pak. Jadi dari Polkam ada satgasnya, nanti Kemendagri salah satu bagian dari satgas itu. Tugas utamanya Pak sebetulnya apa Pak kalau untuk Satgas Premanisme ini? Target yang mau dikejar apa Pak? Iya, diantaranya kan mengenai penegakan aturan-aturan yang sudah ada ya. Sebetulnya dalam aturan-aturan itu mengenai keormasan, kan ada yang badan hukum, ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Nah, kalau yang badan hukum terdaftar itu yang melakukan penindakan adalah kalau ada terjadi pelanggaran hukum, itu adalah dari Kementerian Hukum. Ya, karena yang memberikan izin badan hukum itu adalah Kementerian Hukum. Kalau yang ormas yang tidak berbadan hukum tapi terdaftar di Kementerian Negeri, maka yang melakukan tindakan sanksi administratif kalau ada pelanggaran itu adalah dari Kementerian Dalam Negeri. Kalau sanksinya pelanggaran pidana, otomatis yang menegakkan adalah dari penegak hukum, ya, kepolisian terutama. Jadi Satgas ini lebih utamanya adalah bagaimana menegakkan aturan-aturan yang sudah ada. Jadi siapa yang berbuat apa. Sekali lagi, yang kalau pidana ya otomatis penegak hukum kepolisian. Kalau yang berbadan hukum dari Kementerian Hukum. Kemudian kalau yang terdaftar di Kementerian Negeri, otomatis dari Kementerian Negeri. Salah satu sanksinya adalah membuat surat untuk melepaskan status keterdaftarannya. Nah, apa resikonya ya ormas-ormas yang tidak terdaftar, yang dinyatakan tidak terdaftar ini tidak mendapatkan pelayanan fasilitas pemerintah. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pemirsa menyatakan pemerintah termasuk Presiden Prabowo Subianto resah terhadap aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas. Hal itu menciptakan iklim yang kurang kondusif di kalangan pengusaha. Terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim berusaha yang kondusif. Jadi Pak Presiden, pemerintah betul-betul resah, dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri untuk mencari jalan keluar terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu. Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi, kan begitu. Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya ya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, dia tidak menutup kemungkinan juga. Kan harus kita evaluasi kan gitu. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Megawati Soekarno Putri mengakui partainya babak belur pada pemilu 2024. Hal itu disampaikan Mega di hadapan ratusan kader PDI Perjuangan. Babak belur apa enggak? Kan enggak ngaku tahu kader semuanya. Babak belur apa tidak? Enggak percaya. Saya panggil nanti orangnya. Kenapa? Yang harusnya jadi nggak jadi. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengakui partainya babak belur pada pemilu 2024. Megawati menyentil para kadernya yang hadir di acara Trisakti Tourism Award pada Kamis malam. Ketua Umum Partai Banteng itu melempar pertanyaan pada ratusan kadernya
apakah PDI Perjuangan babak belur pada pemilu 2024 yang lalu? Pertanyaan itu kemudian dijawab serentak oleh ratusan kader PDI Perjuangan yang hadir. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang saya cintai, coba pikirkan ya, kemarin waktu pemilu, saya nggak pernah ngomong kan, tapi sekarang saya sentil aja dikit. Why? Setelah babak belur kayak begitu, babak belur apa enggak? Kan nggak ngaku tahu padahal semuanya babak belur apa tidak? Gak percaya? Saya panggil nanti orangnya. Kenapa? Yang harusnya jadi nggak jadi. Merdeka! 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 Di hadapan ratusan kadernya, Megawati mengatakan bisa melihat potensi keberhasilan kadernya sebagai calon pemimpin. Ia juga menyayangkan kadernya yang seharusnya bisa menang saat pemilu 2024 yang lalu, namun tidak jadi menang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri akan segera digelar. Pertemuan keduanya dikabarkan lantaran Prabowo kangen dengan nasi goreng buatan Megawati. Ya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan rencana pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Megawati. Disampaikan bahwa Presiden rindu dengan nasi goreng buatan Megawati. Kedua tokoh itu sebelumnya telah bersilaturahmi setelah 2,5 tahun tidak bertemu. Prasetyo juga memberi sinyal dalam waktu dekat Prabowo Mega akan bertemu kembali. Mau soal lagi. Betul. Kapan Mas? Kan kangennya sudah 2,5 tahun, tapi kemarin kan sudah, alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua. Kapan lagi Mas bertemu? Buat makan nasi goreng lagi? Sedang diatur, tenang aja. Sebelumnya Megawati berkelakar tentang presiden yang meminta dirinya masak menu spesial, yaitu nasi goreng khas buatan Megawati. Saya jelek-jelek ini, kalau saya datang sebagai chef, pasti diterima. Betul. Itu gak bohong loh. Ya di mana aja loh Mas aku. Udah presiden kelima, udah gitu ketua umum KT, terus lu masakin, masak-masak, terus kasih kamu, ya enggak lah. Masa masakin buat kalian. Yang masih nanyain telur itu tahu gak sobo? Rahasia ya.